Baik, kita lanjutkan diskusi mengenai analisis hulu sawit. Kemarin kita ada diskusi mengenai pengantar analisis hulu sawit, kemudian teknik samplingnya secara umum seperti apa, kemudian juga kita ada diskusikan mengenai analisis bahan baku industri minyak sawit, yaitu tandan buah sawit, dan kita akan lanjutkan diskusi untuk sesi ini dan juga sesi ke 6 besok, yaitu mengenai analisis minyak sawit atau analisis CPO, crude palm oil. Nah, seperti kita ketahui bahwa analisis CPO ini kita gunakan sebagai dasar evaluasi proses produksi di pabrik minyak sawit sekaligus sebagai persyaratan dalam pemenuhan mutu CPO yang nanti akan dijual ke industri hilir yang menjadi rekan dari suatu pabrik minyak sawit. Fungsi analisis minyak sawit secara general adalah untuk menentukan kualitas dari minyak sawit sesuai dengan mutu produk yang diinginkan oleh pasar atau berdasarkan standar mutu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun kalau secara khusus, analisis minyak sawit juga mempunyai fungsi. Yang pertama adalah untuk menentukan derajat hidrolisis dan oksidasi minyak. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ada dua faktor utama yang dapat menjadi penyebab turunnya kualitas minyak sawit selama proses, mulai dari panen sampai dengan kita menghasilkan CPO, yaitu adanya reaksi hidrolisis atau reaksi oksidasi. Ada yang tahu apa itu reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi pada proses di minyak sawit? Oke, saya terangkan ya sedikit. Jadi, yang pertama adalah hidrolisis. Ikatan ester dari molekul gliserida dapat terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserida sederhana atau gliserol. Nah, proses hidrolisis ini kemudian nanti akan menyebabkan naiknya asam lemak bebas di dalam minyak, baik itu minyak dalam proses maupun minyak CPO. Hidrolisis dapat terjadi biasanya karena 3 pemicu. Entah itu kemudian karena proses enzimatis, reaksi kimiawi, atau yang ketiga adalah karena adanya mikroorganisme atau mikrobia yang bisa menghasilkan enzim lipolitik. Sekilas mengenai 3 hal penyebab hidrolisis tadi ya, saya terangkan. Yang pertama terkait kemungkinan terjadinya proses enzimatis yang memicu reaksi hidrolisis pada minyak sawit. Seperti kita ketahui bersama bahwa buah sawit secara alami mengandung enzim lipolitik yang akan aktif apabila struktur sel dari buah masak dirusak. Dan hidrolisis dapat berjalan cepat pada bagian buah yang luka. Nah, pada proses panen sampai kemudian transport TBS ke pabrik, ada norma yang menyampaikan bahwa tidak boleh penanganan sawit ini menggunakan benda atau alat tajam karena nanti bisa menambah tingkat luka pada buah yang akan diolah. Karena apa? Tingkat luka inilah yang kemudian nanti akan mengaktifkan secara alami enzim lipolitik dalam buah sawit. Yang kita ketahui bersama, seperti penjelasan yang saya sampaikan tadi, enzim lipolitik inilah yang nanti akan menjadi katalis reaksi hidrolisis secara alami pada tandan buah sawit. Nah, pada opsi pertama ini berarti proses hidrolisis terjadi secara alami. Reaksi yang dikeluarkan oleh buah sawit karena adanya luka, adanya buah yang rusak oleh aktivitas fisik yang ada di lingkungannya. Terutama misalnya memindahkan tandan buah sawit dengan gancu yang kemudian secara serampangan banyak merusak buah sawit. Otomatis buah sawit yang rusak itu pasti akan lebih cepat rusak minyaknya, gitu kan, karena tingkat hidrolisisnya tinggi dibandingkan dengan buah-buah yang masih utuh. Kemudian yang kedua tadi
reaksi kimia. Nah, hidrolisis kimia ini merupakan reaksi zero under kinetic. Silakan nanti browsing di Google apa itu namanya zero under kinetic ya. Saya ulangi, hidrolisis kimia adalah reaksi zero under kinetic yang dapat terjadi karena adanya air dan asam lemak yang akan dikatalis. Nah, ini memang juga terjadi secara alami kalau kemudian ada katalis air dan juga asam lemak yang ada pada lingkungan minyak. Nah, kemudian yang ketiga tadi mengenai keberadaan mikroorganisme lipolitik. Beberapa fungsi lipolitik dapat juga menyebabkan terjadinya hidrolisis kimia, namun pada kondisi steril dan kering, hidrolisis berjalan lambat. Jadi memang air juga menjadi katalis reaksi hidrolisis ya, namanya aja hidrolisis ya. Selain adanya katalis dari faktor yang lain gitu kan, yang kemudian mempercepat proses hidrolisis. Nah, keberadaan berbagai macam bahan organik dan anorganik serta air di dalam minyak ini juga mengundang pertumbuhan mikroorganisme yang ada di lingkungan sekitar. Artinya mikroorganisme ini akan menjadi kontaminan yang nanti bisa mempercepat proses hidrolisis pada minyak sawit menjadi asam lemak bebas. Kemudian kembali ke slide yang ada, fungsi pertama adalah menentukan derajat hidrolisis dan oksidasi minyak. Itu fungsi pertama secara spesifik dari analisis sawit. Fungsi kedua adalah menentukan potensi kerusakan minyak. Ini kaitannya sama fungsi pertama tadi. Setelah kita ketahui kira-kira derajat hidrolisisnya seperti apa, derajat oksidasi minyaknya seperti apa, maka potensi minyaknya berapa. Ya, tadi baru saya sampaikan mengenai pengertian pemahaman mengenai derajat hidrolisis ya. Nah, kemudian kalau kembali lagi mohon maaf di oksidasi minyak. Oksidasi ini maksudnya apa? Nah, teman-teman harus tahu bahwa minyak sawit merupakan minyak yang relatif stabil terhadap pengaruh panas dan degradasi oksidatif. Karena adanya kandungan asam lemak tak jenuh, yaitu diethenoid dan triethenoid, dan keberadaan antioksidan alami terutama dari jenis tocoferol dan tocotrienol. Namun, teman-teman juga harus ketahui bahwa oksidasi masih dapat berlangsung pada minyak sawit karena adanya kandungan asam oloat tak jenuh, yaitu dari jenis monoethenoid dengan asam linolet yang menyusun setengah asam lemak dalam minyak sawit. Nah, sehingga meskipun minyak sawit ini relatif stabil dalam degradasi oksidatif, tetapi masih juga ada potensi untuk terjadinya oksidasi karena faktor tersebut. Sehingga oksidasi pun juga menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan adanya proses kerusakan minyak selama proses produksi. Oke, kemudian lanjut. Analisis sawit secara umum bisa digunakan untuk identifikasi karakteristik mutu. Apakah capaian mutu dari CPO sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, kemudian mutu yang mana atau parameter yang mana yang belum terpenuhi? Dan yang keempat, analisis sawit secara khusus juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pendinginan dan kristalisasi minyak. Oke, itu adalah 4 fungsi spesifik dari analisis minyak sawit yang akan kita pelajari selama kurang lebih 2-3 pertemuan ke depan. Kemudian, ini adalah gambaran mutu minyak sawit yang diinginkan oleh pasar atau memang sudah mempunyai payung regulasi dari pemerintah. Artinya, minyak sawit yang nanti dijual ke pasar itu harus memenuhi baku mutu yang ada di sini. Nah, misalnya ALB maksimal 3%, air maksimal 0,1%, kadar kotoran maksimal 0,02%, bilangan peroksida maksimal 5 mg per kilogram, dan seterusnya. Sampai ke titik cair antara 39 sampai 41 derajat Celcius. Nah,
Agar dapat dipasarkan, maka minyak kelapa sawit yang dihasilkan pabrik harus memenuhi spesifikasi mutu ini. Kalau misalnya salah satu saja spesifikasi mutu tidak terpenuhi, bisa jadi minyak sawit tersebut di-reject, dikembalikan ke industri hulunya atau produsen minyak sawit yang memproduksi minyak tersebut. Nah, saat ini parameter mutu yang dipersyaratkan untuk perdagangan adalah kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran. Nah, terlepas dari sekian banyak mutu minyak sawit yang diinginkan ada di tabel ini menjadi salah satu acuan dalam proses produksi di dalam pabrik gitu kan, tetapi memang realitanya di pasaran baik itu minyak sawit yang dibeli oleh katakanlah industri hilir atau mungkin juga diekspor, mayoritas masih menggunakan 3 acuan utama saja, yaitu berapa kadar asam lemak bebasnya atau ALB-nya, berapa kadar airnya, dan berapa kadar kotorannya. Nah, kemudian kita sedikit diskusi mengenai bagaimana cara pengambilan sampel atau contoh yang benar untuk minyak yang akan kita analisis. Yang pertama, kita sepakati dulu mengenai deskripsinya. Sampel minyak produksi. Nah, setiap jam selama pengolahan berlangsung, sampel minyak sebanyak 500 cc diambil dari outlet oil dryer dan dikumpulkan selama 1 shift kemudian dianalisis. Jadi pengambilan sampelnya dilakukan dengan durasi setiap jam sekali, banyaknya 500 cc per pengambilan sampel, titiknya di outlet oil dryer, kemudian sampel selama 1 shift akan dikumpulkan menjadi satu dan dianalisis menjadi sampel shift. Nah, secara statistika, pada saat teman-teman mengambil pada outlet oil dryer, paling tidak titik pengambilannya minimal ada 3. Jadi tidak hanya sekali ambil. 500 cc sampel yang terambil ini paling tidak terambil dari 3 titik pengambilan. Yaitu statistika pengambilan sampel yang representatif atau mewakili. Kemudian kalau misalnya kita ambil sampel minyak produksi dalam tangki timbun pabrik, bagaimana? Nah, ketentuannya adalah jika isi tangki penuh, sampel diambil secara komposit dari 3 bagian. Bagian atas, tengah, bawah, menggunakan alat pengambil sampel. Nah, ini relevan dengan tadi yang disampaikan di poin 1 untuk sampel minyak produksi. Pengambilan sampel, kalau secara statistika pengambilan sampel yang representatif, minimal pengambilan dilakukan di 3 titik. Nah, kalau yang di tangki timbun ini, kita ambil secara komposit dari bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, kemudian kalau isi tangki hanya setengah atau kurang dari setengah, bagaimana? Nah, sampel diambil secara komposit dari bagian atas dan bawah. Ini kalau misalnya kondisi tangkinya kurang dari setengah atau hanya setengah. Nah, kenapa kok hanya 2? Kenapa tidak 3? Dengan asumsi heterogenitas sampel pada sampel minyak produksi di tangki timbun pabrik yang volumenya itu hanya separuh atau kurang dari separuh cukup rendah, sehingga kita mengambil hanya di 2 titik saja atau pengambilan duplo. Kemudian yang ketiga adalah untuk sampel minyak yang akan dikirim ke tangki timbun atau konsumen. Bagaimana samplingnya atau bagaimana cara pengambilan sampelnya? Sampel diambil dari setiap tangki pengiriman. 300 cc pada saat pengisian tangki, 300 cc pada saat tangki berisi penuh, setengah, kemudian 300 cc pada saat tangki terisi penuh. Nah, setiap 300 sampel ini juga diambil dan dibagi menjadi 3 kali pengambilan dengan 3 titik yang berbeda. Ya kan, makanya katakanlah 300 bagi 3 ya setiap pengambilan 100 100 100 pada saat pengisian tangki, kemudian 100 100 100 pada saat
tangki berisi setengah, dan 100 pada saat tangki telah terisi penuh. Sehingga pengambilannya kita bisa pengambilan minimal 3 kali pada 3 titik yang berbeda. Untuk petugas pengambil sampel ini juga khusus, tidak bisa setiap orang itu ditugaskan untuk mengambil sampel. Petugas pengambil sampel adalah orang yang ahli di bidangnya, analis khusus dalam laboratorium sawit, dan atau telah terlatih untuk itu. Biasanya ada sertifikasi untuk analis sawit atau kursus analis sawit, training analisis sawit yang mempersiapkan setiap analis pengambil sampel ini memahami bagaimana teknik sampling yang benar, di mana titik sampling yang benar, dan kapan sampling yang benar. Petugas pengambil sampel harus bertanggung jawab terhadap kebenaran sampel. Oke, kita masuk ke macam analisis minyak sawit. Paling tidak ada 12 macam analisis atau 12 parameter analisis minyak sawit yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah analisis kadar asam lemak bebas atau free fatty acid, FFA. Yang kedua adalah kadar air, ketiga kadar kotoran, yang keempat titik cair, yang kelima bilangan peroksida, yang keenam bilangan iod, kemudian yang ketujuh bilangan P-anisidin, yang ke-8 adalah kadar karotin, yang ke-9 dopi, yang ke-10 adalah kadar besi, yang ke-11 adalah kadar tembaga, dan yang ke-12 adalah kadar minyak atau lemak. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas 3 parameter analisis terlebih dahulu, sedangkan nanti sisanya sejumlah 9 parameter akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-6 dan ke-7 sebelum UTS. Yang pertama adalah analisis kadar asam lemak bebas ALB atau free fatty acid atau FFA. Nah, asam lemak bebas atau ALB atau FFA ini terbentuk karena terjadinya proses hidrolisis minyak menjadi asamnya. Nah, tempo hari kita sudah melihat apa sih komposisi dari minyak sawit, gitu kan? Nah, sehingga kita paling tidak bisa membayangkan hasil dari proses hidrolisis minyak sawit ini menjadi asam-asamnya. Nah, asam lemak bebas merupakan salah satu indikator mutu minyak. Semakin tinggi asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak sawit, maka semakin rendah pula mutu minyak sawit tersebut. Nah, beberapa produk hidrolisis seperti mono dan digliserida dapat ditentukan dengan analisis ini. Namun, hasil analisis tidak dapat digunakan untuk menentukan tingkat hidrolisis minyak karena sebenarnya beberapa gliserida memang sudah terbentuk dalam sintesis biokimia minyak secara alami. Lebih lanjut lagi bahwa produk hidrolisis minyak, terutama sebagian gliserida, dapat mempengaruhi sifat peleburan dan plastisitas dari minyak sawit. Nah, ini efek dari tingginya hidrolisis minyak, selain kalau secara umum kita ketahui menurunkan mutu. Tapi secara khusus, produk hidrolisis ini mempengaruhi sifat peleburan dan plastisitas minyak sawit. ALB juga berhubungan dengan tingkat oksidasi yang terjadi pada minyak mentah. ALB yang tinggi juga terjadi karena adanya proses oksidasi yang akan menyebabkan kesulitan proses bleaching. Ya, kita tahu bahwa dari satu proses produksi minyak sawit itu ada proses bleaching untuk meningkatkan kualitas mutu warna dari minyak yang nanti akan dihasilkan. Nah, kenapa ALB yang tinggi ini juga terjadi karena adanya proses oksidasi yang menyebabkan kesulitan proses bleaching gitu kan? Karena minyak dengan ALB yang tinggi biasanya membawa kadar kotoran berupa peroksidan metalik. Nah, kemudian tingginya ALB akan meningkatkan biaya pengolahan juga, terutama pada saat refining, pemurnian, sehingga ALB-nya harus dihilangkan dari minyak dulu sebelum proses itu lanjut.
Nah, ini sedikit gambaran mengenai dampak free fatty acid terhadap warna dari residual bleaching yang ada di proses produksi minyak sawit. Semakin tinggi free fatty acid-nya yang garis-garis lurus, maka juga akan semakin tinggi residual bleaching color-nya. Nah, kemudian pada saat dinamikanya berubah, katakanlah free fatty acid-nya turun, begitu juga dengan residual bleaching color-nya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada pengaruh tingkat free fatty acid terhadap proses bleaching yang terjadi dalam proses. Nah, kita masuk ke prosedur analisisnya. Prinsip analisis ALB adalah bahwa ALB dalam minyak dapat diukur dengan cara titrasi menggunakan alkali dalam larutan alkohol. Bahan yang kita perlukan adalah larutan etil alkohol 95%, kemudian indikator timol blue 1% dalam 95% alkohol, kemudian sodium hidroksida 0,1 N, dan juga N-heksan. Kemudian untuk alat analisis yang kita perlukan ada 3, yaitu gelas Erlenmeyer dan neraca analitik, kemudian buret. Nah, ini gambaran secara umum prosedur analisis ALB dilakukan. Jadi sampel minyak dipanaskan di atas titik cair sambil diaduk untuk homogenisasi. Kemudian kita timbang sebanyak 2,5 sampai 3 gram dalam Erlenmeyer yang sudah diketahui berat kosongnya ya. Artinya Erlenmeyer sudah ditimbang terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian kita tambahkan 10 ml N-heksan, 15 ml alkohol netral, kemudian juga 2 tetes indikator timol blue. Kemudian kita titrasi. Nah, pada saat proses titrasi, kalau misalnya kita dapatkan warna jingga tetap tidak berubah selama 30 detik, maka kita akhiri titrasi. Bagaimana cara perhitungan untuk kadar ALB dari sampel yang kita analisis? Kita pakai formulasi kadar ALB sama dengan mili KOH yang digunakan dikalikan normalitas KOH dikalikan 25,6, ini berat molekul asam palmitat, dibagi berat sampel yang kita analisis. Kita mulai nanti kadar ALB dari sampel yang kita analisis. Nah, itu adalah untuk analisis kadar ALB. Cukup sederhana sebenarnya, karena tidak memerlukan instrumental khusus dan juga tidak memerlukan preparasi maupun proses analisis yang khusus. Kemudian yang kedua adalah analisis kadar air. Nah, air dalam minyak hanya dalam jumlah kecil. Jadi memang kuanta air dalam minyak itu hanya kecil sekali. Nah, meskipun kecil ya tetap ada sehingga harus kita analisis karena kadar air ini juga akan menjadi salah satu parameter mutu. Semakin tinggi kadar air maka semakin rendah mutu dari minyak sawitnya. Kenapa kemudian dalam minyak ada air gitu kan? Hal ini terjadi karena proses alami sewaktu pembuahan dan akibat perlakuan di pabrik serta penimbunan. Artinya kalau secara alami terjadinya pada on-farm, pada proses di kebun, sewaktu pembuahan. Kemudian kalau anomali karena SOP perlakuan, entah itu perlakuan panen, transport, kemudian pengolahan, serta juga kemungkinan adanya faktor stagnasi pada penimbunan. Prinsip analisis pada analisis kadar air adalah bahwa air yang terdapat dalam minyak dapat ditentukan dengan cara penguapan menggunakan alat pengering. Ini prinsip sederhana untuk analisis kadar air semua material. Sama seperti itu. Kita harus siapkan dulu bahan analisisnya apa, yaitu sampel kita, sampel minyak sawit, kemudian alatnya paling tidak teman-teman harus menyiapkan 4 set ini. Yang pertama adalah oven, battery disk, aluminium disk atau cawan porselin ukuran 75 x 25 mili, kemudian neraca analitik dan juga desikator. Ini biasanya alat analisisnya sudah ada nih di semua laboratorium sawit. Kemudian ini adalah prosedur analisis kadar air minyak sawit. Jadi pertama, sampel minyak dipanaskan di atas titik cair, diaduk untuk homogenisasi, sama halnya dengan tadi proses
analisis untuk ALP tadi ya, awalnya hampir sama gitu kan. Kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dalam petri dish yang sudah diketahui berat kosongnya. Ini kita anggap sebagai A. A itu adalah berat kosong petri dish tadi. Kemudian setelah itu di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Jadi set ovennya suhunya sudah sama 105 derajat, kemudian waktunya di set selama 3 jam. Setelah itu didinginkan di desikator selama 15 menit. Nah, kemudian sampel ditimbang lagi sampai diketahui susut berat tidak lebih dari 0,05% setiap 30 menit. Kalau misalnya susut beratnya masih di atas 0,05%, maka kita kembalikan lagi. Kemudian kita akan timbang lagi selama 30 menit berikutnya untuk mengecek apakah susut beratnya sudah di bawah 0,05%. Itulah yang kemudian menjadi berat B. Berat sampel pada saat susut beratnya tidak lebih dari 0,05%. Nah, pada menit keberapa ya tergantung dari proses yang berjalan gitu kan. Bisa jadi katakanlah ternyata 60 menit baru didapatkan susut beratnya tidak melebihi 0,05%, berarti ya waktunya seperti itu atau bisa lebih dari itu. Nah, formulasi untuk menghitung analisis kadar air minyak sawit adalah A dikurangi B dibagi A dikalikan 100%. Seperti kita ketahui tadi, A adalah berat sampel minyak sebelum di oven. Kemudian B adalah berat sampel minyak setelah di oven. Dikalikan 100%. Nah, itu adalah prosedur analisis kadar air minyak sawit. Yang ketiga, kita coba review bagaimana prosedur analisis untuk penentuan kadar kotoran minyak sawit. Nah, kotoran yang terdapat dalam minyak ini adalah kotoran yang tidak dapat larut dalam N-hexan dan petroleum ether. Adanya kotoran dapat mengundang masuknya kontaminan berupa jamur lipolitik yang dapat menyebabkan hidrolisis. Ya, jamur lipolitik, ya ini salah satu mikroorganisme lipolitik yang tadi dibahas di depan. Lipolitiknya ini maksudnya enzim ya. Artinya kalau jamur lipolitik berarti jamur yang bisa memproduksi enzim lipolitik yang nanti bisa menjadi katalis reaksi hidrolisis minyak. Nah, prinsip analisisnya adalah kadar kotoran yang terdapat dalam minyak dapat ditentukan dengan cara menimbang residu kering melalui analisis gravimetris setelah dipisahkan dari contoh dengan menggunakan pelarut tertentu. Bahan analisis yang harus kita siapkan yang jelas sampel minyak sawit. Kemudian yang kedua adalah diethyl ether, petroleum ether, N-heptan atau N-hexan. Nah, kalau misalnya bahan sudah siap, kita siapkan juga alat analisisnya apa saja. Alat analisisnya yang harus kita siapkan ada neraca analitik, oven, desikator, water bed, kemudian beker gelas ukuran 250 ml, gelas piala ukuran 500 ml, corong pemisah diameternya 5-7,5 cm, dan juga kertas saring Wetman nomor 40-44. Kalau udah ready semuanya, baru kita nanti bisa melakukan analisis kadar kotoran pada sampel minyak sawit yang akan kita analisis. Nah, ini adalah prosedur analisis kadar kotoran minyak sawit. Jadi yang pertama, sampel minyak dipanaskan di atas titik cair. Kemudian kita aduk untuk homogenisasi. Kita ambil atau kita timbang sebanyak 20 gram dalam beker gelas yang sudah diketahui berat kosongnya. Ini sebagai A atau berat A. Kemudian kita tambahkan 100 ml pelarut dan diaduk. Kemudian seluruh sampelnya setelah larut kita saring dengan kertas saring. Nah, nanti untuk kertas saringnya memang ada preparasi khusus ya. Ini saya lingkari merah itu karena ada catatan preparasi khusus. Setelah ini kita lihat seperti apa preparasinya. Kemudian beker gelas dan kertas saring dicuci sampai filtrat bebas minyak atau lemak. Dan selanjutnya nanti kertas saring dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, kemudian untuk sampel yang disaring dengan kertas saring tadi, sampel didinginkan pada desikator selama 15 menit dan ditimbang
sampai beratnya konstan. Inilah nanti berat C-nya. Nah, ini adalah prosedur preparasi untuk kertas saring yang kita gunakan tadi. Jadi kertas saring dibilas dengan N-hexan, kemudian dikeringkan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama 60 menit, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditentukan beratnya. Nah, ini berat B. Kalau tadi berat A dan C sudah diketahui di slide sebelumnya, berat B-nya adalah berat dari kertas saring yang sudah didinginkan dalam desikator. Kemudian setelah itu kertas saring siap digunakan. Nah, formulasi untuk menghitung kadar kotoran dari minyak sawit yang kita analisis adalah C min B dibagi A dikalikan 100%. Yang kita ketahui bersama, A adalah berat sampel dalam gram, B adalah berat kertas saring sesudah pengeringan dalam gram, dan juga C adalah berat kertas saring plus kotoran dalam gram. Ketemulah nanti kadar kotoran minyak sawit yang kita analisis. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita pada hari ini, hari Jumat. Silakan teman-teman review lagi dari depan kalau ada yang masih bingung atau masih belum jelas, sampai kemudian baru ditutup untuk videonya setelah teman-teman paham semuanya. Jangan lupa ambil setiap intisari dari pembelajaran untuk nanti dikristalkan sebagai pemahaman teman-teman semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya.